Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, apa yang terjadi? Hilofeng memandang dengan ragu dan tatapan bingung di matanya. Melihat ini, Cukuangseng tersenyum tipis. Lalu dia menunjuk ke suatu tempat di langit dan berkata, "Saya tidak tahu di mana itu. Apakah kamu tertarik untuk pergi ke sana?" Mendengar ini, Hyolofeng dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Segera wajah mereka berubah sedikit dan berkata, "Master Sekte sedang berbicara tentang lembah binatang roh." "Itu benar?" Cukuangseng mengangguk. "Tempat yang ingin saya tuju adalah lembah binatang roh. Apa yang akan dilakukan Master Sekte di sana?" Hyolofeng kembali bertanya. "Ada terlalu banyak makhluk roh yang berkumpul di sana di lembah binatang roh. Bahkan jika alam sembilan kuali biasa menerobos ke dalamnya, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Tangkap beberapa binatang spiritual untuk bersenang-senang." Cukuangseng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Hyolofeng langsung memutar matanya. Tidak apa-apa jika orang ini tidak mengatakan apa-apa. Tapi kenapa harus dengan omong kosong seperti itu? Silahkan saja, tempat itu tidak cocok untukku, kata Hyolofeng. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya hanya akan menjadi hambatan ketika mencapai tempat seperti itu. Pendengar ini Cukuangseng tidak memaksa. Dia menoleh ke arah Bai Bing dan kakaknya dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana dengan kalian?" Bai Bing merentangkan tangannya dan berkata, "Aku benar-benar ingin pergi. Tapi karena tentang beberapa hal, jadi saya tidak bisa pergi sekarang." Setelah mendengar ini, Julia tersenyum sedikit dan berkata, "Saya baru saja menerobos, jadi saya bisa melatih keterampilan saya." Cukuangseng tersenyum dan berkata, "Oke, kali ini di lembah binatang roh kami berdua, aku dan kakakku akan pergi ke sana." Saat dia selesai berbicara, secerah cahaya melintas di matanya saat dia melihat ke kejauhan. "Saya harap saya bisa bertemu dengan binatang spiritual yang kuat di sana. Jika tidak, teknik memanggilan luar angkasa yang baru saja dia kuasai tidak akan berguna untuk saat ini." Lembah binatang roh. Ini adalah lembah yang sangat berbahaya dan hanya sedikit orang yang berani muncul di sini. Tidak ada alasan lain untuk ini karena makhluk spiritual di lembah terlalu ganas dan banyak dari mereka setara dengan praktisi Ranat Juding. Di atas langit, dua aliran cahaya dengan cepat lewat dan akhirnya muncul di atas lembah binatang roh. Gerakan seperti itu secara alami membuat khawatir binatang buas di lembah. Untuk sesaat, auman binatang mengguncang langit dan menyebar dalam jarak beberapa mil. "Siapa itu? Beraninya kamu menerobos ke lembah binatang roh dengan begitu terang-terangan?" Beberapa mil jauhnya, seseorang yang berada jauh dari lembah binatang roh terkejut ketika dia melihat dua sosok di kejauhan. "Biarkan saja, ayo cepat pergi. Jika kita membuat marah makhluk binatang roh di lembah, kita tidak akan tahu bagaimana akan mati." Pria satunya mendesak dan mereka berdua dengan cepat menjauh dari lembah binatang roh. Binatang spiritual di lembah ini sangat kuat. Cukuangseng merasakan aura ganas mengalir ke wajahnya dan tidak bisa menahan senyumannya. Sekarang dia lebih tertarik pada binatang spiritual yang lebih kuat. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak boleh melebihi level tertentu. Jika tidak, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri.
Ayo masuk. Dia melambaikan tangannya lalu berjalan menuju lembah. Melihat ini, Julier segera mengikutinya. Begitu mereka memasuki lembah, aura ganas menjadi beberapa kali lebih kuat, membuat orang merasa sesak. Hati-hati, Cukuangseng melihat sekeliling dan berkata dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Julier mengangguk. Lembah binatang spiritual ini benar-benar layak atas reputasinya. Bahkan praktisi Ranat Juding biasa hanya bisa menghindari tingkatan bahayanya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras dan seekor banteng besar terlihat berlari ke arah mereka. Setiap kali gajah besar benteng barbar itu jatuh, membuat bumi bergetar. Tubuhnya yang tampak besar sebenarnya meledak dengan kecepatan yang sebanding dengan seekor serigala bergegas ke arahnya. Badak barbar setara dengan manusia Ranat Juding tingkat pertama. Cukuangseng menoleh dan melihat kakak perempuannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa menyelesaikannya." Mendengar ini, Julier memutar matanya ke arahnya. Dia menginjakkan kaki dengan ringan, dan cahaya biru sedingin es menyapu, lalu menyelimuti badak. Kemanapun cahaya biru sedingin es lewat, lapisan es tebal tiba-tiba terbentuk di tanah. Tetapi saat dia bersentuhan dengan badak, tubuh besar badak itu tiba-tiba terhenti. Setelah itu, udara dingin pekat memenuhi udara, mengubahnya menjadi patung es. Julier melambaikan tangannya dengan ringan, dan patung es itu meledak berkeping-keping. Berubah menjadi puing-puing berwarna biru es, yang memenuhi langit lalu menghilang di udara. Tapi badak besar itu bahkan tidak punya daging tersisa. Melihat adegan ini, Cukuangseng berseru kaget. Kekuatan tubuh iblis es ini sungguh menakutkan. Menurut perkiraannya, jika udara dingin menimpanya, itu akan membuatnya sangat kewalahan. Metode kakak benar-benar membuka mataku. Dia tersenyum kepada kakaknya. Mendengar ini, Julier memutar matanya. Namun, senyum di bibirnya mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Saat ini, tanah berguncang dengan cepat. Saat berikutnya, Cukuangseng tercengang ketika dia melihat binatang hitam berlari dari kejauhan. Begitu banyak badak liar, kelopak mata Cukuangseng bergerak-gerak, dan sudut mulutnya ikut menungging. Dia tidak mungkin seberuntung itu. Begitu dia memasuki lembah binatang roh, dia bertemu dengan begitu banyak badak liar. Meski tidak takut, namun jika kelompok akan membuatnya pusing. Dibutuhkan banyak usaha, guman Cukuangseng, dan segera tanah di bawah kakinya meledak. Dan sosoknya melesat keluar seperti anak panah. Dalam sekejap, dia muncul di depan badak. Lalu dia melambaikan jari-jarinya. Cahaya glasir berwarna menyilaukan meledak meninju ke arah badak itu. Melihat manusia lemah di hadapannya ini, ia justru berani menindaknya. Puluhan badak liar matanya memerah langsung bertabrakan dengannya. Cukuangseng meninju lagi dan kekuatan ganasnya mengalir keluar, menjatuhkan beberapa badak liar. Saat berikutnya, dia meninju dengan kedua tinjunya terus-menerus, dan badak liar besar terbang satu demi satu, membuat lubang yang dalam ke tanah. Darah panas berceceran dari badak liar, meninggalkan bercak darah di wajah Cukuangseng saat ini. Dia tampak seperti harimau yang menerobos kawanan benteng liar, terus-menerus mencabik-cabik badak liar. Melihat adegan ini, Julier tidak bisa menahan bibirnya. Sepertinya ada kekejaman yang tersembunyi di tulang adik laki-lakinya. Begitu hal itu terungkap, bahkan dia pun akan takut karenanya. Memikirkan hal ini, dia mengangkat tangannya dengan ringan. Dan seberkas cahaya biru es keluar dengan cepat berkumpul di udara.
Es yang jatuh, teriak Culier pelan, dan kristal es tajam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menghadap sekelompok badak liar di bawah. Dengan upaya bersama dari mereka berdua, jumlah badak liar menurun tajam. Badak liar yang awalnya menyerbu ke depan tanpa rasa takut, menjadi terlihat ketakutan di mata merahnya, lalu berbalik dan melarikan diri. Hanya dalam beberapa menit, semua badak liar telah melarikan diri. Hanya menyisakan banyak mayat dan genangan darah mengalir seperti sungai. Bau darah memenuhi lembah. Binatang buas ini juga takut mati, kata Cukuang Seng sambil tersenyum. Saat melihat badak liar melarikan diri. Mendengar kata-kata ini, Culier segera memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Dan dengan tatapan galakmu, tapi ya badak pasti akan ketakutan." Cukuang Seng lalu terkekeh, dan cahaya spiritual melonjak di sekelilingnya, mencemari tubuh dan menyekat darah di wajahnya. "Kemana kita selanjutnya?" Culier melihat sekeliling dan bertanya. Lembah makhluk roh ini sangat besar, dan jika kamu mencoba menerobosnya sesuka hati, kamu hanya akan berakhir dengan kekacauan. Mendengar ini, Cukuang Seng menutup matanya sedikit, dan kekuatan spiritual yang kaya kuat melonjak dari atas alisnya dan menyebar ke segala arah. Sekarang, dengan peningkatan pesat dalam kekuatan spiritualnya, indera spiritualnya jangkauannya cukup untuk mencakup kurang dari setengah lembah binatang roh. Gambar-gambar mengalir di benaknya, dan auman binatang yang menggetarkan jiwa itu terus menembus ruang dan bergema di benaknya. Setelah beberapa saat, mata Cukuang Seng perlahan terbuka, dan kilatan cahaya tiba-tiba melewati matanya. Menemukannya, Culier bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Cukuang Seng tersenyum tipis. Dia menunjuk ke arah tenggara dan menyeringai. Ada beberapa binatang spiritual yang kuat di sana. Mana yang seharusnya lebih menarik? Culier tersenyum tak berdaya. Bagaimana dia bisa merasakan bahwa adik laki-lakinya mempunyai kecenderungan untuk berkembang menjadi pria yang kejam? Ayo pergi. Cukuang Seng tidak tahu apa yang dipikirkan kakaknya saat ini. Melihat ini, Culier hanya bisa mengikuti tanpa daya. Selanjutnya, kedua bersaudara itu bertemu dengan banyak binatang spiritual yang kuat. Di antaranya level tertinggi sudah setara dengan praktisi level kelima alam 9 kuali. Namun, meski makhluk spiritual ini kuat, mereka sedikit mengecewakan di depan kedua saudara itu. Mereka dengan cepat menyelesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Seekor binatang spiritual raksasa jatuh ke tanah berlumuran darah. Aliran darah memancarkan keluar seperti air mata, mewarnai tanah menjadi merah. Cukuang Seng bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Binatang spiritual yang kita temui semakin kuat sekarang, dan kita seharusnya tidak jauh dari tujuan. Apa tujuan yang kamu sebutkan? Culier bertanya dengan penasaran. 1 ular. Cukuang Seng menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Ular? Wajah Culier terkejut, dengan sedikit keraguan di matanya. Ular jenis apa yang membutuhkan begitu banyak usaha? Tepat ketika dia masih penasaran, bayangan hitam besar itu tiba-tiba menabrak bebatuan. Lalu bayangan muncul gelap dan jatuh di tempat itu. Ekspresi Cukuang Seng berubah dan dia berteriak. Kemudian dia dan kakaknya buru-buru menghindarinya. Saat bayangan hitam besar itu jatuh dan kekuatan mengerikan melonjak, merobek jalan selebar beberapa meter di tanah. Celah yang besar yang panjangnya sekitar 10 kaki.
Setelah menstabilkan tubuhnya, Julier mendongak dan wajahnya tiba-tiba berubah. Itu adalah seekor ular hitam yang panjangnya sekitar 10 kaki. Ekor ular itu sebetebal tangki air dan ditutupi dengan bercak hitam sisiknya. Binatang ini benar-benar datang dengan sendirinya. Cukup Kang Seng menyeringai. Ia menghadap ke langit dan melihat kepala ular besar menatapnya dengan dingin. Ular raksasa itu memperlihatkan bentuk aslinya, dan pupil segitiganya menampakkan cahaya yang sangat dingin. Tetesan air liur ular menetes ke bawah, menjadi genangan cairan berbau di tanah. Wajah cantik Julier sedikit berubah. Ini adalah ular piton yang sangat besar. Jika ia tumbuh hingga puncaknya, bahkan praktisi Ranat Yuding tingkat 7 biasa pun akan sulit untuk membunuhnya. Kekuatan binatang ini seharusnya setara dengan puncak alam 9 kuali tingkat ke-6 bagi manusia. Cukuang Seng menatap ular piton itu dan berkata dengan lembut. Ular piton raksasa di depannya hampir selangkah lagi untuk mencapai puncaknya. Mari kita bekerja sama untuk menghadapinya. Tapi jangan membunuhnya, kata Cukuang Seng pelan. Mengapa kita tidak membunuhnya? Julier berkata dengan bingung. Kakak, aku akan mengetahuinya nanti. Cukuang Seng berkata sambil tersenyum. Pelit, Julier mengerutkan bibirnya. Lalu dia melambaikan tangannya. Dan cahaya biru es mengembun darinya, berubah menjadi cambuk sebening kristal di tangannya. Lakukan, cambuk panjang di tangannya bergetar dan dia mencambuk ular piton raksasa itu. Setelah melihat ini, Cukuang Seng meraih telapak tangannya di udara. Dan kekuatan spiritual yang kuat meraung, berubah menjadi telapak tangan spiritual yang besar. Lalu menampar ke arah ular piton roh raksasa itu. Mata ular piton roh raksasa itu dipenuhi dengan keganasan. Dua manusia kecil seperti semut di depannya benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Sepertinya mereka tidak takut mati. Dengan jentikan ekornya, ia melesat seperti gunung daging dengan monumen yang mencenangkan. Telapak tangan spiritual menepuk dan bertabrakan dengan ekor ular itu. Dalam sekejap, gelombang udara yang dahsyat menyapu, menghancurkan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk. Terdengar bunyi cambuk yang tajam dan cambuk kristal panjang yang membawa udara dingin yang mencenangkan dipukuli ke arah ekor ular. Kemanapun udara dingin menyapu, lapisan kristal es dengan cepat mengembun di ekor ular. Dan udara dingin yang mengerikan menyebar membuat ular piton roh raksasa itu meringkik. Memanfaatkan kesempatan ini, Cukuang Seng tidak ragu-ragu sama sekali. Kekuatan spiritual yang berkumpul dan berubah menjadi kepala spiritual yang lebih besar. Bersama dengan telapak tangan spiritual itu mengenai ekor ular dengan keras. Potongan sisik besar retak dan darah ular dingin mengalir darinya, membentuk aliran darah di tanah. Ular piton raksasa itu kesakitan dan segera mencabut ekornya dan bercokol tinggi di langit. Pupil segitiganya yang dingin menatap Cukuang Seng dan kakaknya. Konfrontasi sebelumnya telah membuatnya mengerti bahwa dua manusia di depannya tidak mudah untuk diajak main-main. Tapi bagaimanapun juga, sifatnya ganas. Ia baru saja mengalami kerugian besar. Jadi wajar saja ia tidak akan berbalik dan lari. Cahaya hitam pekat memancar keluar dari tubuh ular piton roh raksasa dan berkumpul di bawahnya seperti cairan. Ini adalah cairan yang sangat beracun dari ular piton roh raksasa. Siapapun yang terkomentasi akan kehilangan sebagian besar nyawanya, kata Cukuang Seng dengan serius. Mendengar ini, wajah cantik Julier menjadi penasaran. Dia melambaikan tangan gioknya
dan cahaya es mengembun di sekujur tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi pelindung yang terbuat dari kristal es. Cukuangseng mengarahkan satu jari di antara alisnya, dan cahaya perak yang menyilaukan meledak. Akhirnya berubah menjadi teratai perak tergantung di atas kepalanya. Cahaya perak menggantung dari teratai, membentuk penghalang perak di sekeliling tubuhnya. Pada saat ini, ular piton roh raksasa membuka mulutnya dan menelan semua racun di bawahnya. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan meludah, dan racun hitam itu merusak udara dan jatuh ke arah Cukuangseng dan Culier. Terima kasih.